rekan-rekan, selamat siang. Terima kasih atas kehadiran bendahara dan sekretaris untuk rapat internal kita hari ini. Nah, dari yang saya baca nih dari pembukuan koperasi kita, saya lihat ada kejanggalan. Nah, kemudian dari yang saya teliti, ternyata ada yang namanya permasalahan di koperasi kita ini bahwa adanya anggota yang membeli pupuk dan bibit dari koperasi kita yaitu koperasi Sinar Tani dengan harga yang kita tentukan yang kita beri subsidi. Kemudian dia menjualnya ke non anggota. Nah ini cukup serius ya permasalahan kita nih. Nah di sini saya mengajak rekan-rekan saya bendaharanya sekretaris untuk membahas secara serius nih supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi dulu lagi. Bagaimana dengan sekretaris? Apakah ada tanggapan? Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Berdasarkan masalah yang Ibu paparkan tadi, saya ingin menanggapi sebentar. Nah, saya juga ada mengumpulkan beberapa data dan juga beberapa audit anggota nih Ibu, bahwa praktik yang dilakukan oleh beberapa anggota yang Ibu sebutkan tadi itu polanya ini cenderung pembeliannya ini berulang dan dalam jumlah besar, sehingga itu tidak sesuai dengan kebutuhan mereka menurut ada dari beberapa anggota tadi. Nah, saya juga melihat ini ada unsur indikasi kesengajaan. Bagaimana tanggapan Ibu anggota? Benar. Oke, baik. Kalau dari sisi keuangan dan distribusi, saya juga menemukan ketidaksesuaian. Nah, beberapa anggota membeli dalam jumlah yang cukup besar. Saya akan membacakan beberapa datanya. Dalam minggu lalu, pembeli si A membeli 2 kali seminggu dengan total 350 kilo. Kemudian pembeli B membeli 2 kali sebulan, namun totalnya 250 kilo. Kemudian pembeli C membeli 2 kali seminggu, itu totalnya 150 kilo. Nah dari cara mereka membeli itu saya menemukan kayak tidak wajar gitu. Jadi dari data ini memperkuat dugaan saya bahwa barang tersebut dialihkan untuk dijual kembali, bukan untuk dipakai mereka masing-masing. Bagaimana dengan itu? Permasalahan ini cukup serius ya. Jadi di sini saya lihat dari data-data yang telah kalian tampilkan bahwa adanya tidak kesesuaian dengan yang mereka perlukan, terus adanya kesengajaan dan tadi tidak wajar ya pembeliannya. Nah, berarti di sini ini bukan hal yang kecil. Jadi dari yang saya lihat bahwa anggota yang melakukan praktek-praktek yang tidak benar ini yang sangat mengganggu keberjalanan koperasi kita ini, kita tidak bisa hanya mengimbau mereka saja kan. Nah, dari sini saya lihat bahwa kita perlu memberikan sanksi. Tapi sebelum itu kita perbaiki sistem yang ada di koperasi kita dulu. Nah, yang pertama itu kita menyelesaikan akar masalahnya. Nah, apa tuh akar masalah yang ada di koperasi kita ini? Dari yang saya lihat akarnya itu karena lemahnya pengawasan dan kurangnya kontrol distribusi dari koperasi kita ya. Seperti yang Ibu Ketua sampaikan tadi, saya akan mengusulkan, saya ada usul bagaimana sebagai langkah awal kita membuat sosialisasi ulang mengenai aturan koperasi untuk semua anggota agar setiap anggota itu memahami gitu tujuan dan batasan koperasi ini agar lebih jelas. Bagaimana dengan tanggapan ini? Sosialisasi ya, itu benar-benar bagus sih sebenarnya. Tapi dari yang sebelum-sebelumnya ya, bahwa sosialisasi itu tidak sepenuhnya langsung mengubah cara pikir mereka. Nah, di situ saya bisa lihat bahwa yang perlu kita perbaiki setelah sosialisasi, kita perlu membuat adanya komitmen antara anggotanya. Jadi komitmen ini kita perlu membuat komitmen yang mengikat atau komitmen yang tertulis supaya mereka bertanggung jawab sebagai anggota koperasi. Iya, saya sangat setuju dengan saran Ibu Ketua tadi. Nah, kita juga bisa membuat sebagai fakta integritas anggota ini berupa perjanjian atau persetujuan anggota untuk mereka tanda tangani surat pernyataan agar mereka tidak menyalahgunakan fasilitas koperasi. Kemudian saya juga menambahkan sedikit usulan supaya distribusi pupuk atau bibit disesuaikan dengan kebutuhan real anggota. Jadi caranya itu gimana kalau anggota-anggota koperasi itu
kita minta data luas lahannya, kemudian kita sesuaikan nih kayak mana kebutuhan pupuk mereka, apakah data pembeliannya itu sesuai atau enggak. Jadi nanti kalau misalnya kayak melebihi wajar, kita kasih kayak sejenis peringatan nih. Saran dari bendaharanya sekretaris cukup bagus ya. Di sini saya sangat setuju. Nah, tentunya dari saran-saran itu kita perlu memperkuat. Jadi tidak hanya sekedar saran saja. Di sini kita tidak boleh bergantung pada data ya tadi. Kita tidak boleh hanya bergantung pada data yang diberikan oleh anggota itu. Kita perlu memvalidasi nih apakah itu benar. Siapa tahu nih datanya itu dimanipulasi. Jadi kita harus perlu cek langsung ke lapangan untuk meninjau apakah data yang mereka berikan itu sudah benar. Nah, kemudian jika datanya valid, untuk mengenai distribusi tadi kita tidak akan mudah dimanipulasi, sehingga alur mengenai distribusi bibit sama pupuk yang kita berikan ke anggota itu sesuai dan tepat sasaran. Saya setuju sih dengan itu. Untuk mendukung itu, sepertinya kita perlu sistem pencatatan yang lebih penting. Nah, saya mengusulkan kembali penggunaan kartu anggota. Bagaimana? Saya memikirkan kalau penggunaan kartu ini bisa mencapai setiap transaksi pembelian. Jadi kita tahu kapan mereka membeli, kapan transaksi pembeliannya. Jadi kita bisa menyesuaikan setiap bulan. Bagaimana? Berarti kartu anggota ini dari situ bisa kita lihat ya cara pembelian mereka. Terus kita bisa tahu time-timenya gitu ya. Jadi kita bisa sesuaikan juga sama data lahannya, karena tentunya harus disesuaikan ya. Nah, dari situ tapi ada catatan bahwa kartunya tidak pasif, di mana catatan pada kartunya itu berfungsi sebagai alat kontrol kita nih. Kita bisa mengontrol berapa banyak mereka membeli dan kebutuhan mereka sesuai dengan lahan mereka. Nah, jika pembelian melebihi batas ketentuan dari lahan mereka, sistem yang ada pada kartu tersebut langsung bisa membatasi. Nah, disinilah kita memerlukan data, aturan, dan pelaksanaan harus beriringan. Saran bendahara dan ibu tadi sangat bagus. Nah, untuk itu menambahinya saya berikan saran bagaimana kita mengusulkan pembentukan tim pengawasan internal yang bertugas untuk memonitoring dan menerima laporan jika terjadi pelanggaran. Bagaimana? Tim pengawasan internal. Oh, berarti kita bisa membentuk tim baru ya untuk pengawasan. Nah, tapi saya belum setuju untuk tim pengawasan internal ini. Tapi perlu kita garis bawahi bahwa tim ini harus bekerja secara objektif dan sesuai prosedur yang jelas. Tentunya kita harus membuat prosedur-prosedurnya sebelum membentuk tim ini. Kemudian supaya tim yang kita bentuk ini tidak terjadi kesalahpahaman dan tuduhan tanpa bukti. Dan kemudian tim yang akan kita bentuk ini harus jelas dan adil supaya operasi kita tetap berjalan dan nama baiknya juga tetap terjaga. Oke. Kemudian bagaimana supaya anggota yang kita baru bentuk ini mereka bisa jadi tertib? Dan saya menyarankan kayak kita memberi sanksi atau kebijakan, jadi supaya mereka itu mereka bisa menerapkan bagaimana pencatatan mereka baik atau enggak. Kemudian tata cara mereka bekerja itu supaya mereka bisa tahu bagaimana konsistensi dan keakuratan data yang akan mereka catat. Sangat bagus ya. Berarti secara nggak langsung kita perlu adanya tahap-tahapannya. Nah, saya sangat setuju dengan prinsip yang bertahap, di mana sampai harus melalui proses klarifikasi. Jadi kita tidak gegabah dan meragu bertindak jika pelanggaran terbukti, sehingga program-program yang akan kita jalankan dan akan kita bentuk tidak akan sia-sia. Nah, sebelum kita akhiri nih rapat internal kita, sebelum kita mulai aktivitas kita selanjutnya, saya meminta sekretaris untuk merangkum hasil rapat kita agar tidak ada yang terlewat. Silakan Ibu Sekretaris. Oke, berdasarkan hasil diskusi kita tadi bersama Ibu dan Bendahara, saya merangkum beberapa hasil. Yang pertama itu, koperasi ini akan melakukan sosialisasi ulang mengenai aturan yang disertai dengan penandatanganan fakta
akuntabilitas oleh seluruh anggota. Nah, selanjutnya distribusi pupuk dan bibit akan dibatasi berdasarkan kebutuhan real anggota dengan verifikasi lapangan untuk memastikan keakuratan data. Yang ketiga, akan diterapkan sistem kartu anggota sebagai alat pencatatan sehingga pengendalian transaksi pembelian koperasi dapat ditentukan dan dipantau. Yang keempat, koperasi akan membentuk tim pengawas internal dengan mekanisme kerja yang jelas, objektif, dan berbasis bukti. Selanjutnya juga akan diterapkan sanksi bertahap mulai dari teguran hingga pemberhentian dengan tetap melakukan proses klarifikasi agar keputusan adil dan transparan. Dengan demikian, solusi yang kita ambil ini tidak bersifat hanya omongan saja, tetapi penindakan juga dan juga pencegahan dan pembinaan. Bagaimana? Terima kasih Bu Sekretaris, dari rangkuman ini sudah sesuai ya dengan pembahasan kita dari tadi. Nah, saya harap semua pihak dapat menjalankan keputusan-keputusan dan tanggung jawab sesuai dengan apa yang telah kita rapatkan hari ini, agar koperasi Sinar Tani ini tetap berjalan dan namanya lebih baik ke depannya. Jadi terima kasih untuk kehadiran Ibu Bendahara dan Ibu Sekretaris. Semoga apa yang telah kita diskusikan bisa kita jalankan. Demikian.